Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, selamat datang kembali di channel Fauji Ganim. Kembali saya akan menjelaskan tentang bisnis properti. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tips ya. Tips jago jual properti di saat pasar lesu. Namun sebelumnya, sebelum kita lebih lanjut mengetahui bagaimana cara tips segala macamnya, terlebih dahulu teman-teman subscribe yang belum subscribe, like dan komen jika nanti akan ada pertanyaan. Baik, bagaimana sih sebetulnya kita mampu menjual atau bisa menjual properti ketika pasar sedang lesu? Nah, saat ini memang kita sedang masuk ke resesi ya, dan diprediksi akan terjadi krisis. Hal ini membuat banyak orang yang menahan uangnya untuk berbelanja lah misalkan, apalagi untuk membeli rumah. Namun sebetulnya kita harus paham terlebih dahulu tipe konsumen. Untuk properti kebanyakan ada dua jenis pembeli atau dua tipe konsumen. Yang pertama adalah konsumen yang membeli untuk dipakai, usernya langsung. Contoh misalkan orang rumah tangga atau misalkan keluarga baru yang belum punya rumah, masih ngontrak, dia membutuhkan properti, membutuhkan rumah untuk tempat tinggal, maka dia akan beli, itu langsung dipakai atau digunakan. Tapi ada juga tipe konsumen yang membeli untuk disewakan. Itu maksudnya adalah mereka membeli untuk investasi karena uangnya banyak gitu kan. Kemudian daripada uangnya ini tidak berkembang, tidak menghasilkan, maka dia investasikan membeli properti. Karena pada dasarnya sifat dari properti, aset properti ini kian waktu, kian hari, kian tahun itu semakin naik. Jadi jarang sekali suatu properti itu turun harganya. Jadi semakin naik. Maka untuk investasi itu sangat bagus gitu kan. Nah, setelah kita pahami dua tipe konsumen ini, lalu kita tentukan kita akan jual kemana gitu kan. Kenapa saya bilang membeli untuk disewakan, untuk investasi ini adalah pasar yang oke, karena bagi investor ya, mencari properti di saat harga turun ini adalah momen terbaik. Oke. Saat ini kondisi lesu, ekonomi lesu, penjualan menurun, maka otomatis karena permintaan menurun, harga pun ikut turun supaya merangsang orang banyak yang mau invest gitu kan. Di saat seperti inilah, kalau nggak salah tuh seperti di Depok saat ini ya, banyak unit-unit yang ditarik karena gagal bayar, akhirnya dilelang sama bank. Itu banyak, ada harga ratusan juta, ada rumah yang di bawah 100 ada, di atas 100 juga banyak gitu kan. Nah itu bagus gitu kan. Nah, bagi investor mencari properti di saat harga turun ini adalah momentum yang paling baik karena dia tidak harus mengeluarkan uang lebih banyak kan seperti hari-hari biasanya. Maka inilah potensial market yang bisa kita garap. Para investor-investor yang mau menginvestasikan uangnya di properti. Nah, begitu juga kebalikannya. Bagi yang tidak memiliki banyak uang, dia lebih memilih untuk sewa daripada membeli. Contoh, misalkan keluarga baru ataupun orang yang sudah berkeluarga tapi seringkali mengontrak, pasti ada keinginan ingin memiliki rumah sendiri. Tapi dalam kondisi seperti ini, setelah dihitung-hitung pengeluaran gaji dan ada potensi PHK dan lain sebagainya, maka menyewa properti itu jauh lebih bijak daripada membeli properti. Ya, karena resikonya lebih tinggi dong. Ya, karena sekarang ini serba ketidakpastian. Maka ini juga bagus. Bagus untuk siapa? Bagus untuk si investor. Ya, jadi ini ada sirkulasi
penjualan yang sebetulnya rantainya bagus gitu kan. Bagus. Ada investor yang punya uang, dia pengen membeli untuk disewakan, dan ada yang pengen beli tapi tidak mampu karena kondisinya sedang krisis. Dia lebih memilih untuk menyewa properti. Akhirnya dia menyewa properti para si investor itu. Jadi paham ya sampai di sini ya. Nah, dengan kita mengetahui kondisi konsumen, ada investor yang momentum ini adalah momen terbaik, ada orang yang pengen beli tapi tidak mampu membeli karena serba ketidakpastian, akhirnya dia memilih untuk sewa. Kita tahu dong. Nah, dengan seperti ini, kita dalam proses copywriting, dalam proses negosiasi itu lebih mudah dan memudahkan kita juga untuk closing pada akhirnya. Ya, sampai sini paham ya? Tujuannya, endingnya kemana? Lalu pertanyaannya, bagaimana kita bisa mengetahui orang itu akan invest atau orang itu akan membeli? Tentu hal itu diketahui ketika kita pekerjaan untuk mendatangkan traffic sebanyak-banyaknya itu tidak kita kurangi, itu tetap kita lakukan. Karena kenapa? Karena tugas untuk mendatangkan traffic itu wajib dan harus terus kita lakukan pada yang saya sudah jelaskan di video sebelumnya. Nah, namun ketika kita menghandling konsumen, kita lebih mudah karena kita mengetahui, kita langsung tanya, Bapak rencananya mau digunakan atau mau disewakan atau diinvestasikan, Pak? Nah, ketika dia bilang investasikan, nah ini adalah hot prospect, hot buyer. Tapi ketika kita sedang mau kita gunakan, bisa hot buyer, bisa juga dia hanya sebatas mencari informasi aja, tapi belum tentu beli dalam waktu dekat ini. Nah, baik, seperti itu teman-teman. Semoga semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman yang sedang menjalankan di bisnis properti, seperti saya juga yang sedang bergelut di properti. Mudah-mudahan kita bisa closing banyak walaupun di tengah pandemi COVID-19 saat ini yang belum kunjung selesai. Semangat terus dan mudah-mudahan kita sukses bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.